Baik, salam Investigate Channel TV. Pemirsa Investigate Channel TV, kembali lagi Investigate Channel TV hadir dalam tayangan khusus. Kali ini kami akan mengulas tentang masalah infrastruktur, khususnya jalan yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Dan kami akan mengulas bersama Abang Dano Parianto, PPK 23 Sumatera Barat, dan kita akan mengulas secara spesifik perkembangan jalan presentasi Jalan Padang Painan dan Kambang, dan kita akan ngobrol dengan beliau dan mengulas sama beliau sejauh mana sih perkembangan Jalan Padang Painan yang saat ini sudah dikerjakan. Tapi sebelum kita mengulas, jangan lupa tekan tombol subscribe Investigasi Channel dan berikan komentar Anda di bawah kolom yang telah kami sediakan. Langsung saja kita perkenalkan narasumber kita pada kesempatan sore ini. Beliau adalah Bang Nova Irianto. Bang, selamat sore Bang. Siap. Sore. Bang, Jumpa lagi ya. Iya. Jumpa lagi di ruangan yang berbeda. Iya, Bang, terima kasih telah menerima Investigasi Channel di kantor Abang, dan kita udah lama nggak ngobrol lah ya. Kita ingin ngobrol-ngobrol sama Bang sejauh ini bagaimana sih Bang perkembangan jalan yang saat ini Padang Painan yang sudah dikerjakan pada Januari lalu dan rencana akan rampung pada bulan Desember tahun 2022. Sejauh ini sejauh mana Bang sudah perkembangannya Bang? Jadi makasih atas waktunya, kesempatannya. Kita bisa jumpa lagi, walaupun di ruangan yang berbeda. Sekarang dulu di 2.2, sekarang di 2.3. Ya. Nah, kalau di 2.3, kami membawahi ruas jalan Padang itu ke Painan. Jadi dari simpang Teluk Bayur di Padangnya. Itu total panjang lebih kurang 125 kilo. 125 kilo Bang. Ya. Sama di tempat yang lain, jenis kontraknya itu jenis kontrak long segment namanya. Kontrak long segment. Apa tuh Bang? Long segment itu terdiri dari beberapa output pekerjaan. Di dalam output pekerjaan itu terdiri dari beberapa jenis kegiatan pekerjaan. Nah, jenis kegiatan pekerjaan ditentukan oleh jenis kerusakan. Jadi artinya sepanjang jalan dari Padang sampai ke Painan itu tanggung jawabnya rekanan masuk dalam satu kontrak itu. Nah, jenis pekerjaannya apa? Ada yang overlay di segmen, beberapa segmen, malah di sini ini ada 12 segmen, 12 tempat, ada yang 300 meter, ada yang 500 meter. Itu satu output. Output berikutnya ada pemeliharaan jalan itu. Contoh, ada patching. Patching itu menambal-nambal, tambal sulam kan. Kemudian ada juga pemasangan, ada pekerjaan pemeliharaan jembatan. Pemeliharaan jembatan itu termasuk output juga. Apa di dalam output itu? Di outputnya umpamanya tergantung dari kerusakan masing-masing jembatan. Perkuatan dari ABT agar tidak scoring. Kita lakukan perkuatan dengan pemasangan bronjol atau pasangan batu. Nah, itu jenis pekerjaannya di dalam output pemeliharaan jembatan atau pengecatan jembatan. Nah, jembatan-jembatan apa aja? Jembatannya yang ada di dalam kontrak, yang ada di dalam dipanya. Nah, itu termasuk dari output pekerjaan dan jenis pekerjaan di dalam output itu sendiri. Jadi kita umpamakan kayak kontrak itu sebuah rumah. Di dalam rumah itu ada kamar. Di dalam kamar itu ada beberapa jenis-jenis ada. Setiap kamar beda. Kamar A mungkin isinya ada tempat tidur, ada lemari, ada. Kamar B bisa saja tidak ada, hanya ada meja makan atau ada meja tamu bisa saja. Jadi satu rumah, satu kontrak, outputnya kamar-kamar. Dalam kamar-kamar ada beberapa jenis pekerjaan. Nah, kira-kira itu. Cuma dalam satu total kontrak. Nah, kondisi sekarang sudah progresnya udah di atas 90%. Alhamdulillah kita dapat penyedia jasa daerah orang Painan sendiri. Nah, kemudian dia cukup punya sumber daya yang lengkap sehingga lebih cepat dia menyelesaikan masing-masing dari pekerjaan. Nah, tinggal 7% lagi. 7% itu saya perkirakan kemarin itu hanya sekitar
pemasangan bronjong, penyelesaian bronjong di pemeliharaan jembatan, dan pekerjaan-pekerjaan minor lainnya dipersen tinggal lagi. Artinya tidak begitu urgent gitu, maksudnya udah kayak overlay dia udah lakukan, udah selesai buat dia. Iya. Ya, penyedianya jasanya cukup punya sumber daya. Nah, kemudian ada satu paket lagi di 23 ini, ada pekerjaan jembatan gantung. Di mana itu? Jembatan gantung itu di Sungai Pisang. Jadi namanya jembatan gantung Sungai Pisang. Nilai kontrak 2,6 sekian lah. 2,6 sekian. Memang baru mulai dalam artian baru selesai kontrak, progres baru sekitar 15%. Alhamdulillah, progres plus juga dari rencana. Plus dari rencananya, kemudian kondisi sekarang itu lagi melakukan pekerjaan pondasi. Nah, pekerjaan pondasi progresnya plus. Nah, kita harapkan ya sesuai kontrak lah. Sesuai kontrak, kita harapkan selesai sesuai kontrak. Sesuai kontrak Bang ya? Ya, sesuai kontrak. Kita dorong, kita dampingi penyedianya. Kita tidak hanya sekedar kita pantau, kita dampingi untuk bisa bekerja baik, mutu tercapai, waktu tercapai. Artinya sesuai target lah ya? Sesuai target. Tidak hanya, enggak, begini, kita tidak bisa, jangan hanya target tercapai, tapi mutu kualitas tidak. ya, Nah, itu yang penting ya. Jadi fungsinya kita kan mendampingi penyedia ini tidak hanya sekedar instruksi, bagaimana metodenya kita pantau, kemudian kita berikan masukan, kita instruksikan agar metode-metode kerja yang baik untuk menghasilkan mutu yang baik itu, istilah itu fungsi kita. Pemantauan keuangan pastilah, tapi kan mutu ya. artinya Bang yang selama ini dikerjakan gitu artinya memang betul-betul sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kontraktor atau PU lah istilahnya. Pengerjaan P3R itu artinya kualitas itu memang dirasakan oleh masyarakat tuh memang sudah layak untuk dilewatin gitu Bang. Gimana Bang sejauh ini Bang? Seharusnya. Jadi fungsi dan tupoksi kita memang itu kan. Ya kan, ya. Apa namanya ya, menjaga atau menjaga agar mutu tercapai, terjaga, walaupun nanti ada masa pemeliharaannya, tapi di saat masa pelaksanaan ini, kalau kita dampingi, kita pantau, jika ada yang kurang-kurang, kan masih masa pelaksanaan kan masih bisa kita lakukan perbaikan, kita instruksikan lakukan perbaikan, karena kita nggak bisa terima seperti ini. Jadi artinya kita berusaha, kita usahakan memaksimalkan dulu, ya. Kita dampingi hari demi hari, kita pantau, kita juga dibantu oleh supervisi untuk menjaga mutu atau menjaga waktu agar tercapai rencananya, tercapai dengan kegiatan apa yang dia akan kerjakan. Ya gitu Bang, karena kan kebanyakan juga gitu Bang. Kalau tadi kan pembangunan jalan 3 bulan dibangun, nanti udah berlubang-lubang. Itu yang sering terjadi gitu Bang. Iya. Nah, untuk meminimkan indikasi arahnya ke situ, makanya kita lebih proaktif untuk berusaha dulu. Ya, pertama sebenarnya ada niat dulu, kemudian ada usaha. Nah, baru ada, kalau niatnya baik, hasilnya baik. Ada niat baik, usaha nah, akan mendekati ke arah yang kita harapkan atau tercapailah harapan kita. Nah, di lain sisi nanti kalau memang masih ada kerusakan di masa pelaksanaan itu, ya kita suruh perbaiki lagi. Ya, atau masih masa pelaksanaan. Nah, dari beberapa output tadi, yang nanti ada masa pemeliharaannya itu di mana? Di rekonstruksi atau apa pekerjaannya? Overlay. Lapis ulang. Nah, itu bakalan ada nanti masa pemeliharaannya, ada jaminan pemeliharaannya. Sampai ke sana tuh Bang? Ya, itu nanti terakhirnya. Iya. Jadi tidak setelah selesai itu langsung dilepas gitu Bang ya? Tetap Bang, tetap ada namanya. Ada masa pemeliharaannya. Ya. Dan ada jaminan pemeliharaannya.
Ya? Begitu ya. Iya. Itulah. jadi jalan ini memang harus dirawat juga bang. Nggak Ya. mesti setelah selesai itu langsung terima langsung diberikan, silakan pakai gitu bang. Ya. Tetap bang ya. Ya. Materialnya gimana bang? Material ada, materialnya sumber dayanya di Painan itu sendiri. Ada sumber material di sana, di Painan itu, dan penyedia jasa punya stone crusher, punya AMP sendiri, peralatan punya sendiri. Jadi sehingga mereka lebih cepat bisa melaksanakan pekerjaan. Contoh kemarin ada bahu beton tergerus karena baru siap dihampar, kemudian air hujan sehingga tergenang, akhirnya tergerus beton yang masih Begitu masalah ya. belum keras kan. Keras, ya. Nah, kita minta untuk instruksikan untuk bongkar lagi, dia kerjakan. Sampai segitu bang, harus kita mengawasin. Iya. Ya. Jadi memang harus banyak di lapangan kan, supaya Iya, kita lebih banyak tahu. Tahu ya kan, kalau nggak tahu kita. Kalau ya. dulu, kalau kita tuh diperintahkan pimpinan itu gini, Bang. Iya. Sejengkal demi sejengkal tuh kamu harus tahu. Jadi bukan 1 kilonya jalan kamu harus tahu, tapi sejengkal saja jalan itu kamu harus tahu kondisinya. Nah, itu perintah tegas pimpinan kan ya. Jadi tujuannya baik supaya kita memahami kondisi masing-masing jengkal demi jengkal kondisi jalan. Kan tujuannya baik. Apalagi di masa pelaksanaan sejengkal demi sejengkal pelaksanaan itu kita tahu bagaimana kondisinya, apakah sudah bisa diterima pekerjaannya atau metodenya bagaimana. Ya kita usaha. Usaha bang. Kalau nggak ada usaha kan. Ya. Sejauh ini lah bang, kita agak melebar sedikit bang. Sejauh ini lah bang, begitu pesatnya perkembangan kendaraan juga yang ada di Sumatera Barat. Ya. Artinya lalu lintas, istilahnya mobilitas begitu tinggi bang. Artinya kan jalan terus memang betul-betul memang mumpuni. Kalau enggak, kita ya bentar-bentar bola-balik diperbaiki. Pandangan apa mas sejauh ini bagaimana? Ya, kami kan di sisi pelaksanaan bang. Iya. Sisi pelaksanaan otomatis kami mengikuti dari perencanaan yang sudah dilelangkan, ditenderkan. Lahirlah sebuah perencanaan, kemudian ada jenis pekerjaannya. Kami mengikuti apa-apa aja yang di dalam rencanakan. Nah, perencanaan itu kan lahir dari proses-proses juga, Bang. Enggak ujuk-ujuk terima langsung dari keluar gambar. Betul. Kan ada proses. Ada namanya dilihat dari sisi LHR-nya, lalu lintas harian rata-rata. Nah, lalu lintas harian rata-rata bisa mengarah ke mana? Ke jenis pekerjaan yang akan dilahirkan untuk kita laksanakan. Jadi artinya memang perencanaan sudah memikirkan hal-hal seperti itu. Jadi kita tinggal mengikuti apa yang direncanakan, kemudian tahapan dari proses pelaksanaan itu yang diharapkan untuk mencapai dari hasil perencanaan tadi, makanya kita dampingi. Makanya kita dampingi di lapangan, kita iringin, atau kita berikan masukan, atau bahasanya kita instruksikan untuk bekerja lebih baik itu seperti apa. Itu aja bang. Artinya mutu itu harus tetap memang nomor satu lah bang. Mutu no toleransi bang. Nggak ada kompromi. Nggak ada kompromi. Kalau kualitas masalah Iya. mutu ini bang. Iya. Kalau masih juga berusaha nakal ya udah risiko nanti ditanggung sendiri, kan dia lakukan perbaikan lagi. Ya, yang penting kita dampingi dulu di masa pelaksanaan kontrol. Kita berikan pemahaman bekerja yang benar dulu. Itu kan bentuk-bentuk dari kita berusaha agar dia tidak melakukan pekerjaan berulang nanti. Karena pekerjaan berulang kan otomatis biaya lagi. Ya, sebagai pimpinan lah, sebagai pimpinan kalau ada pekerjaan yang nakal juga, bagaimana bang sikap artinya bertindak tegas kah dengan pengerjaan jalan yang memang betul-betul tidak sesuai dengan komitmen yang telah disepakati oleh. Masih bang. Pasti kita harus bertegas bang. Tegas. Iya. Karena ada kompromi ya bang kalau hal-hal seperti itu. Tidak bisa kompromi dengan Bisa mutu. bro ya. Ya. Nah kan resikonya besar buat kita. Betul. Ya. Ingat keluarga juga berisiko ke kita kan. Risiko kita tanggung, kita lalai nanti kan yang malu atau yang menanggung risiko kan keluarga juga. Tapi yang penting kita usaha dulu bang, yang penting niat dulu, niat yang baik, kemudian kita berusaha untuk mendampingi pekerjaan ini tepat mutu,
tepat waktu dan tepat biaya. Nah, kalau masih ada juga yang kurang-kurang nanti jika masih ada masa pelaksanaannya, ya kita perbaiki. Nah, alhamdulillah kita kan dibantu juga. Kalau sendiri bang, mungkin sepanjang jalan itu mungkin susah untuk menghafalnya dan kali yang Benar-benar. ya. Jadi kita kan juga dibantu oleh tim supervisi, bang. Tim supervisi yang wajib setiap hari ada di lapangan. Ada inspektornya, ada SE-nya, ada QA namanya, quality-nya, ada quantity-nya, tim quantity-nya. Nah, mereka juga membantu kita di lapangan bagaimana tujuan dan visi misi tercapainya mutu, waktu, dan biaya tepat itu terlaksana. Itu bentuk-bentuk usaha bang, usaha kita. Sejauh ini bagaimana bang? Artinya struktur bang, artinya sesuai dengan perencanaan bang. Yang proyek pekerjaan jalan Padang Painan ini, kalau abang lihat lah, abang pantau sendiri gimana? Artinya sudah terukur atau sesuai dengan perencanaan? Kalau kondisi sekarang terukur lah, mendekati sesuai perencanaan. Kenapa begitu? Mendekati bahasa saya. Karena kan kalau di saat kita baru kontrak, kita kan melakukan juga bang, namanya rekayasa lapangan. Nah, bisa saja bang, perencanaan ini lahir ketika 3-4 bulan yang lalu dengan kondisi jalan seperti ini. Ketika ada proses kontrak, butuh waktu, umpamanya minimal 45 hari. Kan waktu jalan 3 bulan tambah 45 udah 4 bulan. Bisa saja dengan 4 bulan kondisinya sudah berubah dari perencanaan awal. Nah, kita kan ada klausul, boleh kita merubah kontrak itu dengan tim yang independen, tim supervisi, tim Jastek namanya, perubahan kontrak. Nah, nanti perencana juga kita akan libatkan di saat perubahan itu. Nah, artinya memang perencanaan awal itu jika ada perubahan kondisi sehingga membuat kita harus merubah dari perencanaan, otomatis kita panggil lagi perencananya, kita rapatkan lagi dengan tim independen khusus. Ada tim dibentuk, tim namanya tim Jastek, tim perubahan kontrak. Nah, kita bahas bersama apakah memungkinkan, apakah benar, kita evaluasi usulan perubahan itu teknisnya, kemudian pengaruh terhadap biayanya, karena biaya tetap harus sesuai kontrak yang tersedia. Nah, ada namanya Jastek, atau cukup dengan adendum saja, kan ada klausul-klausul itu. Jadi kita sudah dipandu kalau terjadi ada perubahan, ini yang kita harus lakukan. Kalau terjadi seperti ini yang kita harus lakukan. Panduan-panduan untuk bagan alirnya itu sudah ada. Kita ngikutin aja bang. Ngikutin aja. Nah, jadi bang, sepanjang tahun 2022 nih bang, jalan apa saja yang akan dikerjakan oleh PPK 23 ini? Nah, 2.3 ini, PPK 2.3 tahun ini hanya melaksanakan pekerjaan 2 paket. Paket long segment 1 sepanjang 175 kilo itu dengan beberapa jenis pekerjaan, beberapa output tadi yang saya ceritakan. Nah, 1 paket lagi jembatan gantung Sungai Pisang. Nah, jembatan gantung Sungai Pisang ini yang baru ongoing, kemudian baru progres baru 15% lebih kurang karena baru. Nah, kondisi progres sekarang sudah masih posisi plus dari rencana. Nah, itu kita dampingi lagi. Itu bang, itu pondasinya tuh semacam bore file. Bore file itu gini bang, bore file tuh dibor tanah itu, dibikin bor, kemudian nanti dimasukin selongsong pipa, kemudian dimasukin tulangan dulu, tulangan, kemudian dicor. Itu secara umumnya. Tapi bagaimana bekerja yang baik supaya dapat mutu, contoh supaya jangan kropos, ada teorinya. Kemudian supaya selongsongnya betul-betul lurus, ada teorinya. Bagaimana ngebor itu supaya lurus, tegak lurus, ada teorinya. Nah, teori-teori itu, metode-metode kerja seperti itu yang kita harus pastikan dilaksanakan oleh penyedia. Nah, penyedianya sudah berpengalaman, tapi kan wajib juga kita mendampinginya
supaya pengalaman dia yang benar itu untuk lebih benar. Bisa saja pengalaman dia di lokasi lain berbeda dengan kondisi yang kita sekarang, ya kan? Nah, sehingga contoh pengeboran, bagaimana mengebor, bagaimana memasukkan selongsong atau tiang panjang besinya, bukan tiang panjang ya, besi selongsongnya. Mungkin nanti bagaimana metode agar air tidak masuk ketika melakukan pengecoran. Mungkin bisa dengan tekanan, dengan pompa. Beton kita pompakan dalam supaya tidak keropos deh bang di dalamnya. Keropos bang, hati-hati. Iya. Hati-hati. Panjangnya Nah itu berapa, bentuk-bentuk usaha kita untuk supaya ini bang, untuk supaya itu bentuk kita mendampingi, tujuannya satu, mutunya tercapai. Usaha dulu, ada usaha. Nggak bisa berdoa saja, harus ada usaha. Ya pasti. Panjangnya berapa tuh bang di jembatan Sungai Pisang? Panjang 42. Panjang juga ya. Bentar. 42 Masih pendek. Ada yang lebih panjang bang. Seri Madu. Ada yang lebih panjang bang. Apa itu? Ada yang bentang 60, ada yang bentang 120, ada yang ini cuma 42 meter. 42 meter ya. Insya Allah lah, mohon doa aja. Kita sama-sama dukung, kita optimis lah, jangan pesimis. Pesimis ya. Ya optimis. Yang penting ada usaha. Bang artinya jalannya lah bang, artinya kan pembangunan jalan yang ada dilakukan oleh Padang Painan ini apa salah satu penunjang bang kita atau juga salah satu Painan kan juga ada pusat satu objek wisata yang begitu sangat viral ya. Betul. Di Pulau Mande itu kan di Pulau Mande. Artinya apakah dengan jalan ini cocok juga. Cocok juga dengan jalan ini harus diapain, memang ini tujuannya ke sana bang? Iya. Ya, untuk akses semua program pemerintah pasti untuk tujuannya mendukung dari peningkatan ekonomi. Ekonomi juga akan berkaitan dengan banyak kegiatan seperti pengembangan wisata. Nah, Painan memang lagi galaknya mengembangkan wisata laut. Contoh aja Mande, contoh saja pulau apa namanya, pulau Pantai Cerocok, Pantai Cerocok. Nah, tapi yang lebih ada juga yang penting bang, suplai BBM bang. Benar. Ruas saya kan ruas jalan yang menyuplai arus lalu lintas ya. BBM bang. BBM ya. Kalau sempat terjadi apa-apa, semua SPBU nggak ada suplai. Ya. Karena kita tahu dari sana. Gimana perekonomian? Hubungannya ke perekonomian kan, otomatis transportasi berhenti. Nah itu. Nah kemarin saya juga lihat kondisi yang jalur saya ini yang butuh perhatian itu. Kalau kondisi badan jalan udah cukup lumayan. Kondisinya itu sudah kondisi mantap bang. Mantap ya. Kemudian yang paling sangat kita perlu perhatikan adalah saluran. Saluran bahu dan saluran, karena badan jalan yang bagus, aspal yang bagus, kalau salurannya tidak bagus sehingga air tidak mengalir ke saluran atau air melimpah ke badan jalan, sehingga akan merusak badan jalan. Aspal kan paling takut banyak air. Iya betul. Karena dia kalau udah hujan apa itu. Jadi harapannya kita sama-sama lah dengan masyarakat setempat sepanjang Padang Painan itu menjaga dari saluran kita saluran kita untuk supaya airnya lancar. Nggak tergenang deh Pak. Kami dengan tim sudah komit untuk kalau hujan kami lihat, kami cek kalau ada rasanya yang menghalangi dari aliran air, kami akan segera atasi minimal pekerjaan-pekerjaan sementara sifatnya membersihkan hambatan atau halangan dari air mengalir di saluran. Tujuannya yaitu air mengalir betul-betul mengalir. Jangan sampai tergenang lah bang ya. Jangan sampai tergenang lah. Kalau udah sampai tergenang bang, ya kemudian dia tergenang, ya kemudian lewatlah mobil truk yang beban berat. Betul. Itu akan gampang bang. Rusaknya jalan. Jadi mohon kita sama-sama lah, masyarakat juga ikut berperan lah, kooperatif. Berperan untuk sama-sama menjaga jalan dengan cara saluran di depan rumah atau bagaimananya tidak ada kita bikin, atau kalau sudah ada kita jaga alirannya lancar. Karena badan jalan kita yang bagus sekarang dengan kondisi mantap bisa berubah. Berapa lebarnya?
Daripada apa bang, masih variasi rata-rata 6 6 ya, ya, 6 meter ya. 6 meter. Variasi. Katanya kalau 6 meter itu 2 mobil tangki lewat lah itu ya. Masih 6, ada juga yang 7. Iya, variasi, iya, masih ada kan juga. gitu dia. Kalau 6 meter itu kan Masih bagus, gitu. masih inilah, masih Masih- layak untuk gitu. bus pariwisata. Masih, masih. itu bus pariwisata kan, selisih dia gitu masih bisa diapain Sip, gitu sip ya. bang. Iya. Jadi ke depan Bang Nova, artinya kira-kira dengan jalan ini yang sudah dibangun ya, yang Abang sampaikan tadi sudah hampir 90%, tinggal sekitar Sampai 93%. 93%. Harapan Abang lah Bang terhadap pimpinan proyek ini, terhadap yang Abang lihat saat ini, apa yang bisa Abang sampaikan ke masyarakat Bang? Ya, kalau untuk bang, untuk kawan-kawan di pelaksana dan penyedia jasa, kita sudah sering beberapa rapat mingguan kita laksanakan, bentuk dari evaluasi minggu per minggu, ya. Nah, di saat di sana kita evaluasi apa yang kurang, apa yang bermasalah, kita selesaikan. Kalau kurang dari metode kita tegur. Di saat itu jangan sampai kita berikan pemahaman untuk jangan dilakukan lagi kalau ada yang kurang-kurang pas. Artinya untuk sementara ini sudah berjalan sesuai harapan lah, ya. Kalau untuk masyarakat ini sama-sama lah, nggak bisa diserahkan saja pemeliharaan atau menjaga jalan ini ke PU saja. PU juga butuh PU juga keterbatasan, ya, keterbatasan personil dan lain-lain kan. Nah, seperti saya sebagai PPK juga nggak bisa 1 kali 24 jam, walaupun perintahnya sebenarnya 1 kali 24 jam kami harus paham dan mengetahui kondisi jalan, tapi secara manusiawi mungkin masih agak belum tercapai. Nah, di sana kita butuh masyarakat juga ikut proaktif. Silakan, saya tidak alergi dengan koreksi di masa pelaksanaan ini. Jadi kalau ada informasi yang kurang pas di saat pelaksanaan, di saat saya tidak ada, sampaikan ke kita. Welcome Bang. Welcome Bang. Karena tujuannya kalau mutu tercapai Bang, dijaga, kita baru bisa tidur nyenyak. Kalau mutu masalah. Bang, artinya sebagai apa Bang PPM kita dua ini kan nggak arti kritik misalnya kalau Bang itu jalannya belum apa gitu diberi masukan itu siap. Senang, malah senang. Gitu. Malah itu sangat membantu saya karena kita sadar sebagai manusia biasa tidak mampu menjalankan 1 kali 24 jam memplototin sepanjang 125 kilo kegiatan dari penyedia jasa. Walaupun kita sudah dibantu oleh tim supervisi pengawas, tim pengawas, tapi kan mungkin belum juga bisa maksimal untuk bisa. Karena informasi-informasi dari kawan-kawan itulah yang kita manfaatkan. Contoh aja kemarin yang bahu itu tergenang itu bukan karena dari kawan-kawan di lapangan. Bang itu kondisi begini. Oh iya, makasih, siap. Kita instruksikan ke penyedia jasa, bongkar. Langsung di follow up Bang. Oh luar biasa. Hari besoknya bongkar. Iya. Nah, dikasih lagi foto ke kita bahwa Pak ini udah dibongkar. Nah, oke, mantap. Kalau ada buktinya langsung kita. Nah, saya kirim lagi ke kawan-kawan yang memberikan informasi. Ya. Nih udah bongkar. Oh siap. Mantap. Jadi saling inilah Bang. Iya. Saling memberikan dukungan. Itu bentuk dari dukungan. Itu yang dukungan. Iya, benar. Itu memberikan informasi demi kebaikan bersama. Kebaikan bersama. Bisa difasilitasi, dinikmati bersama. Iya. Oke Bang Nova, karena kita juga dibatasi oleh waktu, apalah Bang yang bisa Bang sampaikan Bang? Mudah-mudahan jalan Padang Painan ini yang untuk rampung sesuai target, karena perencanaan tadi yang Bang sampaikan bulan Desember akan di launching dan bisa digunakan oleh masyarakat lalu lalang dan mobilitas pergerakan mobil para kendaraan. Apa yang biasa Bang sampaikan? Yang pertama mungkin inilah selamat atau maju selalu ini program reality show ya. Terima kasih ya Bang Nova. Semoga lebih baik lagi ke depannya. Semoga lebih real. Ya. Real, nggak apa-apa ke lapangan atau waktu kita adakan mungkin kita ketemu di lapangan di saat kita bekerja itu lebih baik lagi. Baik ya. Sama-sama. Insya Allah kita akan turun ke lapangan Bang. Ke lapangan. Semoga kita lebih baik ketemu di lapangan, melihat sendiri. Iya betul.
apa yang saya sampaikan, apa yang kita lihat, Iya. real. Karena publik kan ingin bukti, Bang. Iya, ya kan? iya. Lebih baik ngomong seperti doang itu. katanya Iya, kan. ngomong Betul, doang. betul. Perlu bukti gitu. Jadi kalau lebih real seperti itu kan bentuk dari transparan, kemudian pun bagi saya Bang, tanggung jawab ini besar, berat Ya. sebenarnya. Karena ini kan menggunakan uang negara, Betul. ya. Nah, kalau kita sama-sama mendampingi atau mengawasi atau kontrol sosial dari Sosial. kawan-kawan Ya. di saat masa pelaksanaan ini, itu akan lebih baik Bang, ya akan lebih baik. Ya PPK kan manusia juga Bang, Benar. ya hanya bisa berusaha semaksimal mampu. Nah, dukungan dari kawan-kawan di lapangan atau masyarakat sendiri, PPK siap untuk dikoreksi, terbuka Bang. Terbuka ya, Bang. Malah senang karena merasa dibantu, ya kan? Menginformasikan kondisi pelaksanaan, kondisi jalan, itu kan membantu PPK. Iya. Memberi masukan ya. Dimasukkan. Kritiknya sifatnya membangun lah. Iya, Bang. membangun. Sifatnya Ya, membangun. membangun. Dan ada masalah Bang, namanya kritik tuh tidak bisa kita batasi, ada yang membangun, ada yang kurang membangun. Tidak apa-apa. Cuman kita legowo Bang. Legowo ya, Bang. Ya. Lapangan hati aja, Bang. Lapang dada aja Bang. Lapang dada aja. Iya, Bang. Yang penting kita sudah usaha dulu lah. Iya. Usaha dulu Bang. Semaksimal mungkin apa yang sudah jadi kesepakatan, apa yang jadi apa Iya. itu harus kita kerjakan. Apa yang tertuang dalam kontrak, kita usaha dulu. Nah, namun itu tadi Bang, kita butuh informasi, ya koreksi, kondisi lapangan atau metode pelaksanaan dari kawan-kawan di lapangan. Namun kalau saya Bang memang lebih suka di lapangan. Di lapangan, Bang. Mana pas suka di lapangan? Suka bergelut di lapangan gitu. Iya. Melihat langsung. Berjumpa dengan ngobrol dengan pekerja-pekerja, dekat dengan pekerja. Karena memang ya kita siapalah, kita memang Pelaksana aja. pelaksana kan. Iya, iya. Ya, ini dibebankan tanggung jawab amanah kan. Cuma diberikan amanah. Iya Bang. Oke, Bang. Gitu Nova. lah, Bang. Terima kasih Bang Nova ya Bang. atas bincang-bincangnya Ya, Bang. di Kondisi pada inilah, kesempatan Bang. kali ini. Kalau terlebih terkurang mohon maaf Bang. Iya. Kondisi seperti itu Bang. Iya, baik Konsensus Gaji Channel, demikianlah obrolan kami dengan Babang Dano Pak Herianto, PPK PPK 2,3 2.3 ya. 2,3. Nah, yang dulu beliau ini pernah bertugas juga di PPK 22 Bang ya. Iya. Sekarang pindah di Iya. PPK 2,3. Harapan kita semua agar kiranya jalan Padang Payendan ini dapat secepatnya rampung dan mampu digunakan oleh masyarakat setempat, dan begitu juga mobilitas yang begitu sangat tinggi saat ini, karena kita tahu sendiri bahwasannya di Payendan itu saat ini sangat gencar-gencarnya objek pariwisata yang dipublikasikan, dan harapan kita semua agar kiranya jalan Padang Payendan ini Bisa mendukung, ya? mampu mendukung ya Bang, Mampu ya? mendukung. Memberikan Dari satu program. solusi lah agar tidak terjadi kemacetan yang tadi kalau sudah disampaikan oleh Bang Nova, jalannya cukup lebar ya, artinya bisa dilewati lalu lalang kendaraan bus pariwisata yang juga begitu besar.